baik bagi Allah kita. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang benar kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kamu dia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang kalahkan mau, Kau penyelamat yang bangkit dan hidup. yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kamu dia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Kau batu karang kami Tuhan, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang benar kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. mari sama-sama lambaikan tanganmu dan katakan, Haleluya, haleluya, kamu dia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak
bagi setiap kami Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu goyah, sebab ada Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu nama di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 nama di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku
di langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kami percaya Kau tetap Allah penolong kami, Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di tanganku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan imanmu katakan, walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah, walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Kau Tuhan menyertai setiap kami, Kau Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular
ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat penirmanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kau nyenangi dia dan akan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita kembali bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memberikan korban pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami aturkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka yang membutuhkan penghiburan mendapatkan penghiburan dari Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu turun dan menolong setiap mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja atas kami hamba-Mu dan kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam di dalam setiap hati-hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu, yang siap mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan seluruh jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan percayalah saudara yang sakit saudara akan disembuhkan, yang lemah saudara dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan akan memberikan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca di dalam Mazmur 119 ayat 58, lalu nanti kita akan lanjutkan di dalam Markus 10. Mari kita lihat dulu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Sekali lagi. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Markus 10. Dalam Injil Markus 10, kita akan buka Bapak Ibu Saudara. Buka dalam Markus 10 ayat 46. Kita akan melihat satu kisah seorang yang bernama Bartimius. Markus 10 ayat 46, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah ini menuliskan kisah seorang yang bernama Bartimius yang buta. Bartimius mengalami sakit secara fisik, tidak dapat melihat.
Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan setiap hari oleh Bartimius? Saudara, Bartimius setiap hari pekerjaan yang dilakukan hanya meminta-minta. Ya, mengemis, Saudara. Dan ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat hina. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat dalam satu kisah ini, Bartimius yang buta. Lalu Bapak Ibu Saudara, setiap hari pekerjaan yang dilakukan adalah meminta-minta. Mengemis, Saudara. Saudara, Bartimius mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudaraku, dengan belas kasihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Bartimius, Bartimius dipulihkan. Yang tadinya Bartimius orang yang buta, dia tidak bisa melihat, bahkan dia seorang pengemis yang dianggap hina, pekerjaan yang sangat hina, Saudara. Tuhan memulihkan keadaan Bartimius. Tuhan memulihkan keadaan daripada Bartimius yang buta ini, yang tadinya di seorang pengemis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bartimius mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ya. Bartimius mendapatkan belas kasihan Tuhan sehingga Bartimius dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, kita pun juga perlu belas kasihan. Yaitu belas kasihan Tuhan harus dalam kehidupan kita. Kita minta agar Tuhan mencurahkan belas kasihan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara, ada perbedaan belas kasihan Tuhan dengan belas kasihan manusia. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya belas kasihan manusia dan belas kasihan Tuhan? Kalau belas kasihan manusia, Bapak Ibu Saudara, sifatnya hanya sementara. Ya. Sifatnya hanya sesaat saja. Dan pada waktunya belas kasihan manusia pasti berhenti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau belas kasihan Tuhan itu beda. Belas kasihan Tuhan tidak hanya sesaat atau separuh. Tetapi belas kasihan yang dicurahkan dalam setiap kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan, yang meminta belas kasihan Tuhan turun dalam hidupnya. Saudara, ya, itu seutuhnya. Bartimius mengalami belas kasihan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan seutuhnya. Yang tidak dapat melihat. Bartimius buta secara fisik, sakit buta disembuhkan oleh Tuhan, dapat melihat. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya dia seorang pengemis yang meminta-minta, pekerjaan yang sangat hina, Bartimius dipulihkan dan tidak lagi menjadi seorang pengemis. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bartimius mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan tadi, saudara, mengalami pemulihan secara utuh. Tidak separuh-separuh, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, kita melihat contoh tadi dalam kehidupan Bartimius, ya, yang mengalami belas kasihan Tuhan. Coba kita lihat juga Bapak Ibu Saudara di dalam Markus 8 ayat 2 sampai dan ayat yang ketiga. Saudara, dalam Markus 8 Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang. Tuhan Yesus tidak minta mereka untuk pulang. Saudara, sebagian dari mereka atau mungkin juga dari 4.000 ini, saudara, Tuhan melihat mereka mengikut Yesus. Yesus melihat mereka dalam keadaan kondisi lesu. Mereka dalam keadaan kondisi lemah karena mereka tidak makan, saudara, selama mengikut itu, saudaraku. Atau mungkin persediaan makan sudah habis. Mereka menjadi lesu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memikirkan mereka. Tuhan Yesus memikirkan mereka.
Tuhan tidak minta mereka untuk suruh pulang ke rumahnya. Suruh makan sendiri-sendiri di rumah. Suruh masak sendiri di rumah. Di rumah-rumah. Enggak, saudara. Ya. Tetapi saudara, Tuhan mencurahkan belas kasihannya dalam kehidupan 4.000 orang yang mengalami lapar ini. Yesus memberikan mereka makan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat contoh lagi dalam Injil Lukas 15. Saudara, dalam Injil Lukas 15 ada satu kisah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Saudara, anak yang bungsu meminta bagian haknya kepada bapaknya. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, orang tuanya ini belum mati, sudah minta warisan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat hari-hari ini banyak sekali saudara. Ya. Orang tua belum meninggal, orang tua belum mati, saudara. Lalu orang tuanya digerogoti supaya orang tuanya memberikan warisannya. Ya. Kadang dengan berbagai macam cara, dengan kekerasan dan lain sebagainya. Saudara. Nah, saudara, anak yang bungsu ini meminta warisan, meminta bagiannya, meminta haknya kepada bapaknya. Bagaimana dengan bapak tadi, saudara? Bagaimana dengan orang tuanya? Ya, orang tuanya memberikan apa yang menjadi bagian daripada anak yang bungsu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu selanjutnya setelah mereka mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, saudara, mereka pergi ke negeri yang jauh. Anak yang bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Ya. Anak yang bungsu ini pergi ke negeri yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa dipantau oleh bapaknya. Lalu apa saudara yang mereka lakukan di sana? Apa yang dilakukan oleh yang bungsu ini? Saudara, yang bungsu hidup berfoya-foya dengan harta kekayaannya. Mendingan Bapak Ibu Saudara, kalau mereka membantu menolong orang dengan hartanya, dengan kekayaannya. Ini tidak. Ya. Mereka berfoya-foya. Ya. Lalu saudara, setelah itu hartanya habis, kekayaannya habis, ludes saudara. Saudara, mereka, anak yang bungsu ini mulai sadar. Ya, apa yang dilakukannya salah, saudara. Lalu anak yang bungsu ini kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saudara, apakah bapak menolak? Orang tuanya menolak? Tidak. Tapi saudara, orang tuanya atau bapaknya ini berbelas kasihan kepada anak yang bungsu ini. Dan saudara bisa baca di dalam perumpamaan ini. Saudara, anak ini diperlakukan dengan baik ya oleh bapaknya. Belas kasihan bapak, saudara. Mendapatkan belas kasihan bapak, ya. Orang tuanya menerima kembali, ya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita minta belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat contoh di dalam Injil Matius 14. Ya. Dalam Injil Matius 14, ketika Yesus mendarat ya, bersama murid-muridnya, saudara, ya. Dia turun dari perahu, lalu tiba-tiba melihat ya orang banyak yang jumlahnya cukup besar. Dan pada waktu itu di situ ada orang sakit, ya, ada orang sakit, ada orang buta, orang timpang, ya, berbagai macam penyakit, ya, ada di tempat itu. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu membiarkan begitu saja? Tidak. Begitu melihat orang sakit, Yesus berbelas kasihan dan Yesus menyembuhkan mereka. Inilah belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus minta belas kasihan Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, kalau saat ini saudara dalam menghadapi persoalan yang cukup berat, kalau saat ini saudara mengalami
persoalan pekerjaan, atau mungkin saudara sudah tidak memiliki pengharapan untuk masa depan saudara, atau saudara di dalam kondisi pandemi saat ini, mungkin kita mulai berkata, Tuhan, bagaimana masa depanku? Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, minta belas kasihan Tuhan turun dalam hidupmu. Minta belas kasihan Tuhan agar dicurahkan dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami pemulihan daripada Tuhan, seperti yang dialami Bartimius, seperti yang dialami oleh anak yang bungsu, seperti yang dialami 4.000 orang mengikut Yesus yang pada waktu itu mereka lapar, Yesus memberikan makan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak ibu saudara, ya. Untuk menerima belas kasihan Tuhan itu kita harus bagaimana? Bapak ibu saudara, belas kasihan Tuhan akan turun dalam hidup kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mengapa harus berdoa Bapak ibu saudara? Mengapa harus berdoa? Karena doa adalah berbicara langsung tentang persoalan kita kepada Tuhan. Kita komunikasikan kepada Tuhan. Doa ini adalah komunikasi pribadi antara saudara, antara saya dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan mengalami belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak ibu saudara, kita harus berdoa. Lalu doa yang bagaimana yang mendatangkan belas kasihan Tuhan? Mari kita baca Bapak ibu saudara dalam ayat yang ke-47. Bagaimana doa yang dapat mendatangkan belas kasihan Tuhan? Mari kita baca dalam ayat yang ke-47 dari Markus 10. Atau kita baca ulang dari ayat 46 dan 47, berkata begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah orang Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak ibu saudara, untuk mengalami belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, saudara harus berdoa kepada Tuhan. Lalu bagaimana doa yang mendatangkan belas kasihan Tuhan? Yang pertama adalah, coba Bapak ibu saudara, kita sudah baca dalam 47, kita juga baca dalam ayat 51, berkata begini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak ibu saudara, dari pembacaan dari Markus 47, lalu kita lanjutkan dalam ayat 51, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa belas kasihan Tuhan itu kita alami ketika kita berdoa, dan doa yang bagaimana? Yang pertama, doa yang didasarkan pada kebutuhan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Doa yang mendatangkan belas kasihan Tuhan adalah doa yang didasarkan pada kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat dari pembacaan kita ini, kisah ini saudara, pada waktu itu Yesus tanya kepada Bartimius. Yesus tanya kepadanya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak ibu saudara, Bartimius bisa saja meminta apa yang dia mau. Ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Apa yang aku perbuat bagimu? Supaya aku perbuat bagimu. Ya. Bartimius berkata,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimius, tadi saya katakan, bisa saja meminta lebih daripada itu. Bartimius bisa saja berkata, saya minta sembuh, saya minta kaya, saya minta ini, minta ini. Tetapi Bartimius tidak demikian. Bartimius minta sesuai dengan kebutuhan. Dia buta. Dia ingin melihat. Dan Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada Bartimius, dan Bartimius sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak saudara orang yang meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, untuk memuaskan keinginannya. Ya. Untuk memuaskan keinginannya. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara melihat istri saudara stres, bagaimana supaya tidak stres lagi? Ya. Bawa ke mall katanya. Ada yang mengatakan seperti itu, saudara. Bawa ke mall. Ya. Kalau sudah dibawa ke mall, ya, dia akan lihat-lihat itu semua, barang-barang di situ. Saudara, lalu ngomong sama suaminya, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu. Padahal tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya menuruti keinginannya sendiri. Saudara, stresnya bisa hilang. Stresnya bisa hilang. Ya. Saudara, hilang sementara. Ya. Tapi setelah itu beralih kepada suami. Suami yang jadi stres, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu mari minta kepada Tuhan bukan berdasarkan keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mari kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa kebutuhan saudara? Saudara sakit? Saudara butuh sembuh. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mungkin saat ini saudara menghadapi masalah pekerjaan. Saudara ingin pulih, Tuhan akan memulihkan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang membutuhkan pasangan hidup. Ya. Saudara, ketika saudara berdoa meminta belas kasihan, dan Tuhan akan turun dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan pasangan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Baik, yang kedua. Bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan? Kita baca dalam ayat 47 dan 48 berkata begini. 47 kita akan baca ulang, Bapak Ibu Saudara. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita doa yang bagaimana yang mendatangkan belas kasihan Tuhan? Doa yang didasarkan dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Doa yang didasarkan pada kebutuhan, bukan didasarkan pada keinginan. Yang kedua, doa yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bartimius adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus. Saudara, Bartimius menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Bartimius mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Yesus adalah Rabuni, dia guru, dia adalah Tuhan. Bartimius membutuhkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, jelas ini ada selang waktu. Ya. Bartimius berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, karena itu juga dalam ayat ini Bartimius dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras ia berseru. Ini pun juga sebuah bukti bahwa Bartimius adalah orang yang berpengharapan
kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara dalam pergumulan. Saudara mungkin saat ini saudara sakit. Saudara membutuhkan pertolongan untuk supaya saudara sembuh. Saudara, mungkin saat ini saudara tidak melihat kesembuhan. Tapi terus berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya ada waktunya. Yesus akan menyatakan belas kasihan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saudara mengalami kesembuhan. Kalau saudara menghadapi masalah. Suami saudara mungkin. Ya. Ingin suami saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mungkin ingin bersama-sama berdua untuk datang kepada Tuhan. Mengharapkan suami atau istri untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin sampai hari ini belum percaya. Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Suatu saat apa yang kau harapkan itu akan terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga kita akan lihat dalam ayat 47 dan 48 saudara. Ya, dan 49. Atau kita langsung baca 40. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kedua, yang ketiga. Ya. Saudara, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam namun semakin keras. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Lalu dalam ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara, menanggalkan jubahnya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ambil kesimpulan bahwa dalam yang bagian yang ketiga, doa yang mendatangkan belas kasihan Tuhan adalah doa yang didasari dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat Bartimeus dengan penuh rendah hati dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Bartimeus hanya dipandang sebelah mata karena dia buta, karena dia miskin, dia pengemis. Tetapi Bartimeus terus-menerus berseru dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Ya, dan Bartimeus mengalami pemulihan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari minta belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya percaya, saya yakin ketika saudara minta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dan mencurahkan belas kasihannya dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami sudah hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kami, ini yang menjadi doa kami, agar setiap anak-anak-Mu, secara khusus jemaat Tuhan, GPIA Sukacita Pemulihan, Tuhan mengalami belas kasihan Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu. Kalau ada yang sakit, curahkan belas kasihan-Mu dan sembuhkan Tuhan. Kalau mereka dalam persoalan pekerjaan, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu dan Tuhan pulihkan pekerjaan mereka. Kalau mereka yang saat ini sedang menghadapi persoalan rumah tangga, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu agar rumah tangga dipulihkan. Kalau mungkin ada suami yang sudah meninggalkan keluarganya, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah dan belas kasihan-Mu turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami percaya suami akan kembali kepada keluarganya. Sebaliknya istri juga akan kembali kepada keluarganya. Terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih atas firman-Mu, Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, GPIA Sukacita Pemulihan. Kami mengangkat tangan kami, diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Diperluas berkat keuangan pekerjaan. Tangan Tuhan menyertai memberikan perlindungan. Malapetaka dan kesakitan tidak menimpamu dan seluruh keluargamu. Tuhan akan menjadikan kau kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Terus engkau akan mengalami masa depan yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima koralabakataya shikaralab. Terima koralabalabaralabaya shir. Terima dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus, sakit secara fisik,
Terima kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kau sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh bilurnya sembuh. Sembuh sakit penyakit dilenyapkan. Terima kasih. Tuhan, mereka yang saat ini dalam kesulitan keuangan, berkati, berkati, berkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta pengurapan Roh Kudus, agar Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita, agar kita menjadi saksi-saksi Kristus di zaman ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Percaya, terima pengurapan Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Pentakosta yang ketiga terjadi dalam hidupmu, bahkan terjadi di setiap kota-kota, bahkan terjadi di setiap bangsa-bangsa, bahkan Tuhan kami percaya khususnya di Indonesia. Terima, 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 terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di surga Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Stephen Harso Budianto yang saat ini dalam keadaan kondisi sakit. Kami berdoa sembuh dalam nama Yesus, sembuh oleh bilurnya, sembuh baik di bagian mata, bahkan tempat-tempat yang lain. Tuhan sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh sehingga boleh kembali bersama-sama melayani jemaatmu di GPIA Sukacita Pemulihan. Terima kasih, terpujilah namamu, semua anak-anakmu diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anakmu yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebentar kami akhiri dan kami semua akan terima berkat dari Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, Tuhan Yesus memberkati kita, dan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus selalu membuat saudara baik adanya. Amin.